Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat pot sabut yang cantik. Gimana caranya? Persiapkan alat-alatnya, gunting dan tang. Nah, perlu tang juga. Itu sudah dibikin seperti ini ya. Nah, ujungnya itu sudah diruncingkan dan dibentuk seukuran kawat biar memudahkan nanti untuk melipatnya. Ya, seperti itu kondisinya. Ya, oke. Dan ini sediakan juga itu dari kawat PVC ya, kawat biasa untuk ngeyang, ini ya untuk ngeyang. Nah, ini bentukan seperti nanti hasilnya seperti ini ya, lihat kiri kanan bawah atasnya seperti ini, cantik kan guys ya. Oke, nah ini kita mulai dengan potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan nanti untuk hasilnya. Nah, itu untuk ukuran yang luarnya. Sekarang kita ada sedikit dipotong di sini agar melipatnya nanti tidak double ya. Nah, bila mana ini video ini bermanfaat bagi Anda, maka silahkan untuk di subscribe, like, and share. Nah, bila mana nanti guntingnya kurang begitu tajam berarti ada yang longgar. Nah, ini kita satukan ya. Nah, menyatukannya seperti ini. Ya, lihatkan dengan baik. Nah, setelah dilakukan pemotongan dari berbagai sisi dan atasnya itu harus dilebihkan ya, karena itu untuk mengaitkan nantinya. Oke, kita mulai proses penyatuan dari bagian atas dari ujung ke ujung. Nah, pelipatnya seperti itu. Saya bisa pakai tangan ataupun bisa pakai tang ya. Untuk awalan bisa pakai tangan dulu, nanti untuk penguatannya memakai tang. Atasnya itu ini dibuang dulu biar tidak mengganggu. Oke, di kiri kanannya ujung ke ujungnya itu harus disisakan kawat pengaitnya biar untuk bisa mengait ya, bisa saling menguatkan antara sambungan. Oke. Nah, ini harus hati-hati ya, agak tajam juga, nanti kalau tidak hati-hati bisa menusuk ke jari. Nah, ini tiap bagian dilakukan ya, pelipatan-pelipatan untuk mengait yang lebih kuat lagi. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, lihat paling bawahnya ya, itu ya. Nah, itu dibuang bawahnya agar tidak ada mengganggu nanti kalau ketika memasukkan sabutnya. Nah, ini paling atas ya. Tadi dilakukan pemotongan ya, atasnya seperti itu dilakukan pemotongan, bawahnya dibuang dengan habis. Nah, sekarang untuk yang bagian dalamnya dibuatkan persis seperti semula, hanya saja ukurannya lebih kecil, bisa dikurangi 3 atau 4 lubang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu sama prosesnya, yaitu dengan menyatukan kembali dari ujung ke ujung dari kawat itu sendiri. Jadi ukuran yang kedua ini agak kecil, berbeda dengan ukuran yang pertama karena ini dibuat 2 lapis ya, lapis dalam dan lapis luar. Kalau lapis luar tentunya lebih panjang dan lebih besar, dan lapis dalam itu lebih kecil dan lebih pendek. Nah, antara spare antara luar dan dalam itu nanti yang akan itu dimasukkan untuk sabut ataupun injuk ke dalamnya ya. Nah, ini untuk proses yang kedua. Nah, hanya saja ada perbedaan untuk yang bagian dalam ini ya, itu atas bawahnya itu tidak boleh ada yang tajam seperti itu, jadi harus dibuang. Nah, dibuang ya sampai benar-benar tumpul, tidak boleh ada yang tersisa karena itu tajam berbagian yang berbahaya. Dan cara motong juga tidak boleh miring, harus lurus berdiri karena kalau miring itu bisa tajam. Nah, sekarang proses penyatuan dari dua sisi. Jadi proses penyatuan dari dua sisi itu ya bisa seperti ini ya. Nah, makanya tadi untuk dipotongnya itu satu bagian lewat agar nanti bisa berbentuk bulat. Kalau umpamanya tidak seperti itu akan sulit untuk dibentuk.
Nah, ini kalau umpamanya seperti ini akan memudahkan untuk dibentuk. Setelah nanti pelipatan-pelipatan itu selesai, dilakukan dengan penguatan oleh tang ya. Dikuatkan dulu untuk cantolannya, pengaitnya itu dikuatkan dulu. Ya, di situ ya. Oke, seperti ini sudah mulai berbentuk. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali, tapi dalam pengerjaan ini perlu Anda hati-hati karena ini agak tajam. Nah ya, yang terakhir itu seperti itu, pakai tang saja. Tadi pertama itu dibantu oleh tangan, jari nggak apa-apa. Bisa saja jari itu dipakai dengan short tip biar tidak terlalu berbahaya ya, ataupun sarung tangan. Oke. Nah, ya, sudah berbentuk. Alhamdulillah sudah berbentuk ini. Nah, tinggal sekarang proses sebentar lagi, proses untuk membuat atau memasukkan bahan sabut. Untuk sekarang ini saya akan masukkan adalah injuk. Yang masukkan adalah injuk karena injuk itu mudah terlihat dengan video ini ya. Tetapi Anda terserah nanti bisa pakai injuk ataupun sabut, nanti terserah mau dimasukkan yang bahan dari apa ya. Nah, seperti itu step by step dari proses untuk pembuatan dari pot sabut kelapa. Nah, berikutnya adalah kita tinggal menyediakan daripada sabut itu sendiri yang akan dimasukkan ke sini. Ya, ini sabut nih, sabutnya adalah sabut yang benar-benar halus. Ini adalah limbah daripada limbah sapu ya yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi ini biasanya dibuang ataupun dibeli juga sangat murah sekali ya di sini ya. Nah, seperti itu, lalu kita masukkan tahap-tahap. Yang pertama dimasukkan itu adalah yang paling belakang dulu. Yang paling belakang dan yang paling jauh bisa dimasukkan, dibantunya itu adalah dengan kayu yang tipis. Ya, kurang lebih sekitar 6 mili ya, kayu 6 mili. Ini yang bagusnya itu ketika pemasangan sebisa mungkin bertahap sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Karena kalau umpamanya langsung banyak itu kepadatan juga akan kurang bagus, kemungkinan juga ada yang lubang-lubang yang tidak terisi. Nah, kalau seperti ini sedikit demi sedikit dimasukkan ya. Dan untuk sementara ini saya bikin ini dari injuk semua agar mudah terlihat di dalam video ini. Tapi nanti bisa untuk kombinasinya bisa antara sabut dengan injuk ataupun injuk dengan sabut bisa juga. Ya, nah seperti inilah untuk step by step daripada untuk pemasangannya ya. Nah, oke, sebentar lagi ini akan selesai. Dan ketika sudah selesai ini kita dilakukan nanti adalah penutupan, ditutup lagi dengan kawat yang sama ya. Kita bikin ukuran baru, kita ukur langsung bikin dan dipasangkan. Oke, sudah mulai terbentuk ya. Nah, seperti ini guys. Nah, tinggal sekarang terakhir adalah penutupan. Nah, ditutupkan ya dengan kawat kembali ya, dengan mudah sekali ya ditutup seperti ini aja, sama dilipat lagi. Nah, ini pengerjaan ini akan sangat cepat sekali bila mana emang sudah terbiasa, dan perlu di sini adalah kehati-hatian daripada pengerjaannya karena ini kawatnya akan sangat tajam sekali. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk belakangnya seperti ini pemasangannya. Nah, step by step yang dilakukan untuk cara pembuatan sabut ataupun injuk, pot injuk ya. Nah, seperti ini yang ini ya. Kalau ini dari sabut kelapa. Seperti ini hasilnya. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.